Baik, kita langsung saja kita simak, kita mulai kajian tafsir, kita tafsir dan Allah seperti biasa akan dipaparkan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Arifin Mufid. Waktu dan tempat kami haturkan. Pirang-pirang ngaran anu dingaranan. Kullaha tegas nama sakabehna musmiyah. Hatal kos ata nepikeun kapiri wal kusoi ata jeung piring leutik isin kita. Wal fuswata jeung hitut
Puse dirot mangagorot bau susah gitu biasa tepati bau puse itu terletik tapi bau bisa itu biasa wal migropata jeung gayung diajarkan ku Allah ka Nabi Adam bi'an alko carana bi'an alko kurekaan yen nimbakeun Allah nimbakeun ngadatangkeun fi qalbihi dina manahna Nabi Adam naon ilmuna itu nukapi summa arado turun ngasongkeun Allah kaitu musmiat ail musmiati tegas nama kaitu musmiat anu dingangaranan teh diasongkeun disodorkeun wa fihi jeung dina itu lapan summa aradohu taglibul utola eta ngalindina pirang-pirang akal tegas nama berperan penting na pirang-pirang akal diasongkeun ka saha alal malaikati ka pirang-pirang malaikat qala ngucap Allah lahum ka malaikat tabekitan barianan ngeluhkeun teh naon ngadesek tabekitan teh dina artina mah nyerikan Allah teh nitahna ka malaikat tabekitan barianan nyerikan ruqyah apa maksudnya ngeluhkeun sok nantang tapi anu ditantangna lain lawaneun gitu beda saya tentang kita hari nantang mana nantang pangman buntu kan kana nya kita mah takitan mah anu ditantangna lain lawaneun contoh naon contoh masyarakat leutik miskin biasa punya nantang polisi bener loba di polisi itulah eta takitan nantang putus asa teh tatap kita mah ieu mah kitu ka handap gitu presiden misalnya nangkang Pak saya sok ya kalau berani Pak bengar-bengar di saya Pak gede-gede Pak Masiran sedang Pak Mati ulah kita kan moal kalawan ta Allah nangkang ka malaikat teh tapi kita geus moal mampu malaikat anbi'u kudu ngabejakeun anjeun Allah sok sia bejakeun ni kepadaku biru tegas nama bejakeun ku anjeun ni ka kaula bejakeun bi asma'i haula'i kana pirang-pirang ngaran itu musmiat anu dingaranan ayal musmiati tegas nama musmiat anu dingaranan ingkuntum lamun bukti aranjeun kabeh sodukina eta anu balalener sodukina eta anu balalener kabeh Ngenahan kerjempling fi anna la ahluko dina yen sanyanyana henteu nyiptakeun kaula
a'lamu ka anu leuwih pinter mingkum tibatan aranjeun kabeh au anakum atawa sanyanyana aranjeun kabeh ahakku eta leuwih berhak bil khilafati ku ka khalifah. Wa jawabu syarti jeung ari jawab syarat dalun eta nuduhkeun alaihi karena itu jawab syarat naon ma perkara qoblahu samemehna itu jawab syarat. Qalu ngucap para malaikat subhanaka maha suci engkau ya Allah tanjihan tegasna mangabersihkeun laka ka anjeun anil i'tiradi tina pembangkangan alika ka anjeun la ilma teu aya ilmu lana pikeun abdi sadaya illama kecuali perkara alam ta anu ngajarkeun anjeun nah ka abdi sadaya yahu kana itu ilmu kana itu ilmu innaka sanyanyana anjeun anta tegasna anjeun ada lapan anta teh takidun eta naukidan lil kafi kana kaf lapan innaka al alimu eta anu maha pinter al hakimu tur anu maha bijaksana alladzi anu la yakhruju mual kalua naon syai'un saperkara an ilmihi tina ilmuna Allah wa hikmatihi jeung hikmahna Allah bijaksana Allah. Jadi ayat ieu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana beliau, rencana maksud naon sifatna sifat Allah teh aya qadirun kawasa bisa nah aya sama mehna maksud naon sifatna tidak kok dalam isi irodat naon irodat Allah menuju ke irodatnya maksud Allah rencana Allah malaikat aku akan menjadikan khalifah di dunia yaitu Nabi Adam. Malaikat nyangka Nabi Adam jangan diciptakan Nabi Adam di jajaran Banu Jinnya. Nah, karena memang sebelumnya Allah harus menurunkan Banu Jin ke dunia, tapi ada Banu Jin ke dunia diturunkan wayasbiku iman wacot terlebih sering bunuh para berkekuasaan rusuh. Akhirnya Allah menurunkan malaikatul jin dibasmi terus disimpan di gunung di pulau-pulau. Terus setelah kejadian itu Allah menyampaikan irodatnya bahwa aku akan menjadikan satu orang khalifah di dunia. Secara dohir mereka membangkang, ya Allah, kenapa kau akan jadikan seorang pemimpin di dunia mayyufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang membuat kerusakan di dunia dan orang yang suka melakukan pembunuhan. Wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami, kata malaikatul jin, sedangkan kami. Jadi malaikatul jin atau jin-jin yang sekarang ini masih hebat kita dengan mereka. Jadi aneh kalau ada orang yang takut sama jin. Wa nahnu, dan kami, nusabbihu wa nuqaddisulah, kami ini suka membaca tasbih, suka membersihkan engkau dari sesuatu yang tidak layak. Kemudian kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu tentang apa yang kau tidak tahu.
Kenapa? Karena mengurus dunia ini tidak cukup dengan dengan hanya ibadah, tidak cukup dengan hanya membaca tasbih, harus ada pengolahan, harus ada sumber daya. Karena kalau tanpa itu dunia ini tidak akan berlangsung sesuai fungsinya. Tidak hanya itu, wahai malaikat, aku lebih tahu. Dan di dunia ini harus ada sesuatu yang berdasarkan akal untuk mengurusnya. RT harus memutar akalnya untuk kemajuan tetangga-tetangganya atau masyarakat. Ustadz pun demikian. Ustadz apalagi di atasnya sampai presiden harus memutar otak, harus menggunakan akal. Tidak cukup hanya dengan itu, tidak cukup. Dan ketahui tasbih kalian ini, tasbihnya di dunia ini, pengajian di dunia ini tidak akan terwujud tanpa adanya memutar otak umatnya supaya bisa terlaksana, bisa terwujud. Amin. Aku lebih tahu, dan khalifah yang aku buat ini telah kuberi modal, yaitu otak. Diberi 3 modal, 3 kekuatan. Yang pertama kemarin sudah, yang pertama nafsu, yang kedua ini nafsu, 2 godong, ambek, katilu akal. Jadi ketika akal berperan penting, godongna jeung sahwatna, nafsuna jeung kemarahanana bakal diaplikasikan karena hal-hal anu mistisna. Dalam ayat ini seolah-olah malaikat ini membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hakikatnya malaikat tidak membangkang. Malaikatul jin yang pertama, malaikatul jin tidak ngerti apakah yang akan dibuat khalifah, dijadikan khalifah ini manusia atau jin Adam ini. Kemudian Allah jelaskan Adam ini manusia dan aku beri akal ini. Cuman Allah ini di antara sifat hakimnya Allah ini bijaksana, dan kebijaksanaan Allah, walaupun hak Allah akan menjadikan siapapun khalifah di dunia, Allah menjelaskan kepada malaikat, oke deh malaikat, kalau kau merasa pantas jadi khalifah di dunia, oke. Ini kebijaksanaan Allah. Padahal Allah sudah tahu malaikat ini tidak akan mampu untuk menjawab apa yang akan Allah sodorkan. Oke malaikat. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Kemudian karena bekal otak yang ada atau akal yang ada di Nabi Muhammad SAW, di Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-asma, nama-nama. Mengajarkan bukan berarti Allah, wahai Adam ini namanya A ya, ingat ya ini namanya A, ini namanya tutup gelas, ingat ya, enggak seperti itu. Tapi Allah mengajarkan dengan konsep tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Langsung masuk ke dalam akal atau otaknya Nabi Adam alaihissalam. Kullaha, seluruhnya. Summa araduhum, kemudian Allah ajukan pertanyaan ini ayat malaikati kepada malaikat. Qala, malaikat menjawab. Qala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat, berkata kepada malaikat, lahum tabkitan, dengan sedikit menghardik atau memahakit, nyalahkan, ambiuni bi asma'iha ulai gungdum sodikin. Kalau kau benar dengan protesmu menolak Adam sebagai khalifah, katakanlah benda-benda apa saja ini namanya. Allah kemudian secara otomatis, secara tauqifiyah, ada ilmu yang disebut tauqifiyah. Secara tauqifi menjelaskan, hadza qas'ah, ini adalah piring Adam. Kemudian ketika Allah tanya, Adam apa ini? Ini piring. Piring ini adalah sesuatu yang dibuat untuk kita menyimpan makanan dan barang-barang yang mungkin disimpan di sana. Apa ini? Ini pisin. Pisin ini adalah seperti piring, seperti yang disebutkan di sini.
Piscina ini adalah seperti piring tapi ukurannya kecil. Ukurannya kecil untuk menyimpan barang-barang yang mungkin disimpan di piring tersebut, termasuk saka rokok. Ya. Kemudian sampai kentut. Kentut ini lalu apa ini? Sesuatu angin yang tidak terlihat keluar dari dubur manusia dan mengeluarkan aroma. Oh, itu kentut. Itu kan. Malaikat nggak bisa ini. Malaikat tahu nih. La adri, aku tidak tahu ya Allah. Malaikat apa ini? Aku juga tidak tahu. Ini apa? Aku tidak tahu. Adam ini apa? Ini adalah tisu untuk mengelap keringat atau apapun yang mungkin dilap oleh tisu itu. Nah, Nabi Adam bisa menjawab semua secara tauqifiyah. Kemudian kata Allah, Allah ini menyuruh malaikat menyebutkan satu persatu karena tidak ada di dunia ini yang tidak mempunyai nama. Semua di dunia ini punya nama dan punya kegunaan masing-masing. Semua yang di dunia ini tidak ada yang tidak punya nama. Lalu kalau kau mau jadi pemimpin di dunia, khalifah di dunia, bagaimana kau mengelola dunia sedangkan kau tidak tahu itu pohon belimbing, sedangkan kau tidak tahu ini tembok. Clear? Jadi Allah ini terus ada sok. Kenapa? Karena memang awalnya ngotot malaikatnya, jangan kau jadikan Adam sebagai khalifah. Ngotot. Karena Allah bijaksana, akhirnya seperti itu. Kita pun harus bersikap seperti itu. Contoh, Pak RT punya program A. Nah, masyarakatnya ada satu yang tidak setuju dengan program Pak RT. Jangan, wah lu tinggal ngikutin aja, ini udah saya program, jangan gitu. Tapi harus hakim, harus bijaksana. Oke deh, coba kau jelaskan gagasanmu itu tidak menerima usulan atau program RT. Sok jelaskan. Nah di sini karena memang pembangkangannya ngotot malaikat, tabah kita Allah meminta mengucapkannya dengan secara nyetak. Sok tunjukkan kumaha sih mun maneh jadi non jadi khalifah. Bahkan nama piring saja kau tidak tahu, lalu bagaimana kau akan berbuat adil di dunia? Summa araduhum ayat musmiyatu fi taklibul aql taklibul uqala. Tah ieu nunjukkeun bahwa akal ini bisa mengalahkan apa yang sudah dilakukan oleh malaikat dengan dalil bahwa kami yang lebih pantas untuk menjadi khalifah karena kami nusabbihu wa nuqaddisulah. Kami ini membaca tasbih dan membersihkan dan engkau daripada hal-hal yang tidak layak kepadamu. In kuntum shadiqin, kalau seandainya engkau lebih benar atas kekhalifahan di dunia. Fi anna la ahluqu a'lamu minkum, karena dulu ketika aku akan menjadikan khalifah di dunia, kau dengan hujah bahwa tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang melebihi daripada aku kehebatannya, kata mereka. Lalu kalau memang tidak ada makhluk atau aku tidak menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada kalian, wahai malaikat, tunjukkan kehebatanmu, sebutkan nama-nama yang ada di dunia ini, silahkan. Nah ini tauqifiyah juga berlaku ya kepada kita. Kadang-kadang contohnya di kita ini piring. Nah kalau di Arab ini namanya qas'ah. Kalau di Inggris namanya apa? Nah mereka yang mewadokkan atau menciptakan nama-nama tersebut, mereka ini mendapat tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Indonesia ada tauqifiyah bahasa Sunda, ada tauqifiyah bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Di Sunda mah piring, di kota oke piring kedua bersama desnya. Di Kalimantan apa piring? Pinggan. Nah mereka yang pertama kali menyebut itu pinggan, mereka adalah dapat ilmu tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya orang teu kudu mikiran ayeuna kunaon ieu di ngaranan piringnya moal kapikiran sebab eta ilmu Allah tauqifi. Kunaon ieu disebut piringnya moal kapikiran. Eta ilmu tauqifi. Lain ilmu naon? Lain ilmu pikiraneun. Ya. Dan ilmu pikiraneun. Lamun mah piring murah dari beling terus peupeus, eta di pikiran kapikiran ieu kunaon peupeusnya? Oh karena piring ini terbuat dari elemen yang mudah pecah. Tah kitu mah kapikiran. Tapi ngaran mah moal kapikiran. Maka pikiran sebab pertama tauqifi ya, tauqifi. Jadi Allah ini memberikan ilmu kepada Adam, juga kepada orang-orang pertama yang memberi nama kepada barang-barang atau benda-benda di dunia secara tauqifi. Ilmu Allah ini secara tauqifi. In kuntum shodiqin. Atau kalau kau merasa bahwa kau lebih layak jadi khalifah daripada Adam, sok sebutan naon ieu. Malaikat tidak ada yang mampu. Akhirnya malaikat qalu subhanaka tanzihan laka anil i'tiradi alaika subhanaka. Malaikat akhirnya yang tadinya ngotot, malaikat jin ini yang tadinya ngotot mau jadi khalifah akhirnya mulai leler sedikit-sedikit. Subhanaka tanjihan laka anil i'tiradi. Tobat, saya salah dengan pembangkangan saya bangkangan saya karena tidak menerima Adam sebagai khalifah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Aku tidak tahu, tidak punya ilmu, tidak bisa menyebutkan benda-benda apa yang ada di dunia. Illa ma 'allamtana, kecuali kalau kau memberikan ilmu kepada aku. Coba tuh lamun di bejaan orang bisa kita nyata bisa. Karena akal ini adalah sesuatu yang khusus diberikan atau benda yang khusus diberikan kepada manusia karena manusia adalah pemimpin di dunia, dan akal ini yang menjadi manusia lebih mulia daripada kalian. Jadi kalau orang punya akal tapi nggak dipakai berarti tidak mulia. Seperti orang punya mobil tapi nggak dipakai, nggak ada manfaatnya, manfaat faidah. Bahkan peneliti Jepang mengatakan bahwa otak-otak orang Indonesia ini masih segar, masih bentuknya masih gede, karena otak orang Jepang ini sudah mengkerut kecil, karena sering dipakai terus, karena kecil saja sudah bisa bikin robot di Jepang. Nah, otak-otak kita masih segar-segar, jadi sebetulnya banyak potensi yang bisa digali oleh otak-otak kita. Taglibul uqala, kalahkan semuanya dengan akal, kalahkan semuanya dengan akal. Innaka anta alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha bijaksana. Dengan keputusanmu menjadikan Adam sebagai khalifah, menjadikan Mbah sebagai khalifah di keluarganya, sungguh bijaksana engkau. Innaka antal alimul hakim. Maksud alimul hakim, alimun maksudnya alladzi la yakhruju sayun, yang tidak akan ada yang ada kecuali melalui ilmu engkau. Alladzi anu la yakhruju mual keluar sayun, apapun ini tidak akan keluar an ilmihi kecuali dengan keluarnya ini dari ilmu. Kenapa orang Sunda menyebut ini papais, mengadakan nama atau menciptakan nama ini papais? Nah, ini keluar dari ilmu secara tauqif. Orang mikirnya juga kalau disebut papais ya. Nakasari. Ya, tepung ini. Artos, titik. Wa hikmatuhu, jeung tidak akan ada sesuatu yang keluar melainkan karena kebijaksanaan. Berarti Allah bijaksana menyebut ya papais. Coba lamun Allah tidak bijaksana, Allah menurunkan ilmu yang pertama kali kepada orang yang akan memberikan nama ini. Allah itu bijaksana ya, turunkan ilmu lagi. Ieu teh rudal nuklir, bahaya kan? Rudal nuklir, misalkan ya, misalkan
Orang pertama kali yang buat Pak Faiz bikin apa Bu? Pak, bikin rudal atau bom atom misalkan ya. Ketika ada tamu, silahkan bom atom. Repot kan ya. Ini bijaksana, ini disebut Pak Faiz. Roket sih, kroket. Itu karoket ya, bukan roket ya. Karoket. Sakit dulunya Pak. Anu disampaikan sakit dulu, tinggal ngapal tuh. Orang tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan bahwa kita ini jadi khalifah, jadi pemimpin di dunia, entah pemimpin di masyarakat kita, entah pemimpin di jamaahnya, entah pemimpin di keluarganya. Gunakanlah akal untuk menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kepada yang kita pimpin. Kulukum ro'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ru'yati, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Harus ditanya nanti Pak ini. Sakitunya mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadikan bekal kita untuk ibadah, dan Allah memberikan ganjaran atas keberangkatan kita ke pengajian Nabi Berwala. Usikum wa nafsi bittaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wal afu minkum hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.